Aslinya keteteran, tapi ya mau gimana lagi, tetap dijalani. Tadi sebelum anak-anak bangun saya sudah nyempetin beres-beres rumah. Di sini saya baru saja mandiin mereka. Mandinya bersamaan aja supaya tidak terlalu banyak waktuku yang kebuang ya, bestie. Karena sejujurnya di sini saya belum selesai masak dan belum ngerjain pekerjaan yang lain. Meskipun saya punya anak laki-laki, tapi saya tetap peduli terhadap skincare-nya mereka supaya kulitnya tetap lembab. Jadi skincare itu bukan untuk perempuan saja ya. Di sini saya lagi pakaikan sunscreen supaya kulitnya terlindungi dari matahari. Lanjut giliran Sayat yang dipakaikan baju. Tapi di sini saya sudah ngereok karena lihat kakaknya main. Harusnya memang dia yang pertama dipakaikan baju. Karena urusan dengan anak-anak telah selesai, lanjut di sini saya mau buang sampah. Ya begitulah kalau punya anak yang masih pakai popok. Sampah di rumahku itu satu hari sudah numpuk banyak sekali. Kadang juga saya jengkel sama petugas sampah kalau dia lambat sekali datang angkut sampahnya. Untuk memudahkanku untuk membuang sampah, di sini tempat sampahnya saya pasangkan kresek supaya tinggal angkut aja terus buang ke depan. Bisa dilihat kantong sampahku di depan sudah penuh banget sampah. Tapi ini petugas sampahnya sudah semingguan belum datang untuk angkut sampah. Maaf salah sebut. Maksudnya itu petugas kebersihan, bukan petugas sampah ya. Tuh kan anak-anakku asal lihat teralis terbuka saja pasti langsung keluar. Di sini saya tidak jadi lagi kerjakan pekerjaan yang lain karena tinggal Kak jaga anak-anak di depan. Karena parno Kak kalau mereka main di depan baru tidak kujaga, kita takut Kak ada pencuri atau apakah, dan takut Kak juga ini Zayat keluar ke jalan baru tiba-tiba langsung ada kendaraan. Di sini saya minta dipakaikan sepatu karena katanya panas kakinya berdiri di rumput. Adek, sini. Di sini Sayat sepertinya sudah mengeluh kepanasan, jadi dia berusaha bagaimana caranya supaya bisa masuk. Celinguk cari jalan ke anakku, kasihan di sini. Akhirnya ketemu jalan deh. Masya Allah, di sini sengaja saya tidak tolong supaya dia bisa cari jalan sendiri. Sepertinya mereka sudah capek kepanasan, jadi di sini saya nego bilang ayo masuk nak, karena di dalam cucian piringku juga numpuk mau saya kerjakan. Saya itu sebelum cuci piring ku susun rapi dulu piringnya karena lebih nyaman Kak kurasa cuci piring kalau rapi ke. Saya rasa aturan cuci piring yang dimulai dari gelas sudah paten Widi, semua orang pasti lakukan ini. Setelah saya cuci gelas, lanjut cuci sendok, piring, kemudian terakhir peralatan masaknya. Kalau kerjakan begini anakku di mana? Anakku lagi main atau biasanya juga saya kasih nonton ke di TV. Alhamdulillah punya dua anak itu pengertian ji. Kalau misalnya saya dia lihat saya lagi sibuk seperti ini, mereka tidak ganggu ji. Kadang-kadang ji saya rewel kalau misalnya bersamaan ki lagi lapar atau lagi ngantuk. Akhirnya cucian piringku selesai. Pulang kantor ayahnya anakku bertanya, Kak, mau Ki makan apa sayang? Apa jawabannya? Sembarang mau, terserah kita. Betul-betul itu kata sembarang dan terserah. Nah buat Kak pusing pikirkan apa terserah apa dia makanan apa. Karena sejujurnya saya lebih suka kalau dia itu request mau Kak dimasakkan begini, mau Kak dimasakkan begitu, mau Kak makan ini, mau Kak makan itu. Saya lebih senang begitu daripada dikasih Kak kata-kata terserah dari kita. Mi apa? Setelah panjang lebar bahasaku begini, langsung najawab, telur mau apain sayang, yang gampang-gampang saja. Jadi telur ini ku bikinkan, tapi dia request telur crispy. Ini telur crispy ku tuh bermodalkan TikTok resepnya. Saya tidak tahu bagaimana sebenarnya itu caranya buat telur crispy karena ku rasa-rasa ini yang ku bikin gagal Ki, tapi crispy tapi gagal Ki menurutku. Minta tolong komentar Ki kalau kita tahu caranya buat telur crispy, nah tolong dikoreksi nih cara aku bikin. Tadi telur itu saya kocok bersamaan dengan tepung maizena 2 sendok dan air 6 sendok. Lanjut saya goreng mie. Ini saya goreng sedikit demi sedikit supaya crispy, tipis dan crispy. Terus di kompor sebelahnya ini saya ada nasi yang saya simpan di kulkas, saya panaskan. Dan ini sudah panas, saya aduk-aduk dulu baru matikan kompornya. Ini penggorengan yang terakhir. Nah ini mie penampakannya telur crispy ku.
Selanjutnya saya mau masak sayur nangka tumis. Kebetulan ini saya punya nangka yang sudah direbus, saya simpan dalam kulkas. Ini pertama kalinya saya buat sayur nangka tumis. Ya, semoga enak. Dan ini sayur toh saya dapat resepnya juga di TikTok. Sebelumnya saya kalau masak ke sayur nangka biasanya dibikin sayur kari atau dibikin sayur lodeh atau apakah yang pakai santan begitu. Dan ini pertama kalinya saya tumis itu nangka. Karena malas Kak kasih kotor wajan yang lain, jadi ini saya pakai wajan bekas penggorengan telur. Di sini saya oseng-oseng bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau dan terasi. Biar tambah nikmat seasoningnya pakai saus tiram, garam dan micin. Baru deh saya masukkan nangkanya. Di sini nangkanya saya masak cuma sebentar karena emang nangkanya sudah masak, sudah direbus sebelumnya. Dan di sini prepare untuk makan. Sebelum makan saya pindahkan dulu ini nasi dari panci ke tempat nasi. Di sini tuh aku patalemi semua masakanku dan apa nah bilang suamiku pertama kali nah coba itu sayur kah. Nah bilang jangan makin lagi masak begini nah tidak cocok di lidahku. Dan sejujurnya saya juga tidak cocok di lidahku.